bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nil Karnain, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, NIM 20210201030114. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Ilmu ukur segitiga bola menentukan Ka'bah yang berada di kota Mekah dapat diketahui dari seluruh permukaan bumi dengan sistem ilmu ukur segitiga bola spesial trigonometri. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama, lokasi Ka'bah, lintang dan bujur, di mana lintang sama dengan 21 derajat 25 menit dan bujur Y sama dengan 39 derajat 50 menit. Data kedua, data geografis lokasi tempat lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya dalam menentukan arah kiblat. Bagian B, bayang kiblat. Selain dengan menggunakan perhitungan arah kiblat, penentuan arah kiblat juga bisa dilakukan dengan menggunakan fenomena bayangan matahari, bayangan kiblat. Bagian C, fenomena alami matahari. Selain dua cara di atas, diperhitungan arah kiblat dan bayang matahari penentuan arah kiblat dapat dilakukan melalui momen alami matahari tanpa perlu melakukan perhitungan sedikit pun. Peristiwa ini disebut dengan istiwa azam atau rasdul kiblah. Maka pada saat tersebut, jika kita menarik garis lurus dari matahari, kita akan mendapatkan posisi tepat arah kiblat tanpa memerlukan perhitungan. Waktu-waktu sholat sesungguhnya merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait. Landasan dalam menentukan awal waktu sholat pun bersifat interpretatif sebagai implikasi munculnya perbedaan dalam menentukan awal dan akhir waktu-waktu sholat. Yang tegas hanyalah bahwa sholat itu ketetapan yang sudah ditentukan kitabah mawquta. Yang waktu zuhur, dalam penentuan waktu zuhur ulama sepakat awal waktu zuhur bermula ketika matahari tergelincir sampai dengan menjelang waktu asar. Sampai panjang suatu benda lebih panjang dari objek bendanya. Namun tentang akhir waktu zuhur, Malikiyah menyatakan di antara akhir waktu zuhur dan awal waktu asar terdapat waktu transisi, yaitu sekitar seukuran sholat 4 rakaat. Waktu asar, menurut jumhur, waktu asar bermula ketika panjang suatu benda sama dengan tinggi benda sebenarnya. Namun menurut Hanafiyah, waktu asar bermula ketika panjang suatu benda 2 kali dari panjang sebelumnya. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagian ulama ayat ini ditafsirkan sebagai salat asar yang merupakan waktu pertengahan antara zuhur dan maghrib. Waktu maghrib bermula sejak terbenam matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit barat antara terbenam matahari hingga terbenamnya syafaq. Waktu isya, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan waktu isya bermula sejak hilangnya megah merah, sementara Hanafiyah menyatakan semenjak hilangnya megah putih setelah megah merah. Waktu subuh, ulama sepakat awal waktu subuh ketika terbit fajar dan berakhir ketika terbit matahari. Penyebab ketidakakuratan arah kiblat masjid. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang selalu berusaha dan berjuang untuk menjadi yang sempurna. Akan tetapi, bagaimanapun yang namanya manusia yang memiliki keterbatasan dan tidak akan pernah luput dari kesalahan. Yang menyebabkan sumber daya manusia justru menyebabkan kesalahan dalam lingkungannya. Kesalahan yang dilakukan dalam menentukan arah kiblat tergantung dari ketelitian manusia menjadi penyebab utama terjadinya human error dalam penentuan arah kiblat masjid. Hal ini dikarenakan ada beberapa penyebab, diantaranya yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arah kiblat. Yang kedua, anggapan masyarakat bahwa arah kiblat berada di barat dan mengikuti arah matahari terbenam sebagai acuan arah kiblat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alat yang akurat digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Yang keempat, kurangnya kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan alat pengukuran arah kiblat. Tingkat ketelitian atau kehati-hatian masyarakat dalam menggunakan arah kiblat pengukuran
arah kiblat. Yang selanjutnya, penyerahan pengukuran atau penentuan arah kiblat kepada orang yang tidak berkompeten di bidang ilmu falak. Terus yang selanjutnya lagi, pemilik lahan perkuburan tidak memberikan arahan tentang arah kiblat yang mesti digali saat ada penggalian kuburan baru. Yang kedua, faktor alat yang digunakan dalam penentuan arah kiblat juga menjadi hal yang penting dalam menghasilkan arah kiblat yang akurat. Alat yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat harusnya telah dilakukan uji coba oleh ahli ilmu falak. Adapun penyebab terjadinya faktor-faktor alat sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan alat dalam penentuan arah kiblat dan hanya sebatas kesepakatan masyarakat setempat. Yang kedua, alat yang digunakan tidak direkomendasikan dalam menentukan arah kiblat. Yang ketiga, alat yang digunakan belum dilakukan uji coba keakuratannya. Yang keempat, alat yang digunakan memiliki resiko tinggi dalam penggunaannya. Ketiga, faktor alam. Kondisi alam atau cuaca menjadi instrumen penting dalam melaksanakan pengukuran arah kiblat. Hal ini dikarenakan hampir semua alat yang digunakan dalam penentuan arah kiblat selalu membutuhkan sinar matahari dalam penggunaannya. Suasana cerah yang tiba-tiba berkabut dapat menyebabkan ketidakakurat pengukuran arah kiblat sebab bisa jadi bayangan matahari tidak tampak karena cuaca mendung. Oleh karena dalam pelaksanaan pengukuran arah dibutuhkan bayangan matahari yang sangat jelas agar manusia yang melakukan pengukuran arah kiblat dapat menentukan bayangan matahari dengan akurat dan tepat. Kesalahan dan penentuan bayangan matahari dalam pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat yang membutuhkan bantuan matahari akan mengakibatkan patah dan mempengaruhi keakuratan arah kiblat. Cara menentukan arah kiblat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan arah kiblat baik dengan metode tradisional maupun secara modern dengan memanfaatkan keberadaan teknologi masa kini untuk mengetahui bagaimana cara menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai berikut. Yang pertama, cara penentuan dengan metode Rashdul Kiblat. Rashdul Kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan berbeda yang terkena sinar matahari menuju arah kiblat.